Makin laris nih. Iya, salon itu kan cocok-cocokan ya, Pak. Papa pergi lama nggak? Papa dinasnya di Palangkaraya. Emang nggak kelihatan ya? Perasaan baru minggu lalu Bu perginya. Selamat datang di Ceritain Film. Pernah nggak sih kalian ngerasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata kalian baru sadar kalau kalian sudah ditipu mentah-mentah oleh orang paling dekat? Kali ini kita bakal bahas film horor Indonesia tahun 2025 yang judulnya bikin merinding, yaitu Sihir Pelakor. Film ini bukan cuma soal perselingkuhan biasa, tapi melibatkan ilmu hitam tingkat tinggi yang bikin satu keluarga hampir hancur. Bayangkan, seorang ayah tega memalsukan kematian istrinya sendiri biar bisa nikah lagi. Dan dia pakai sihir buat bikin anak istrinya linglung selama bertahun-tahun. Film yang dibintangi Marcella Zalianty dan Fathir Muchtar ini bakal bikin emosi kalian naik turun dari awal sampai akhir. Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan gambaran sebuah keluarga yang sangat harmonis dan hangat. Ada Pak Edi, seorang ayah yang terlihat sangat penyayang, baru saja pulang ke rumah dan menyapa anak bungsunya, Dwi, yang lagi asyik main. Edi juga menyapa anak perempuannya yang sudah remaja bernama Vita. Di sini Edi kelihatan seperti sosok ayah idaman banget. Dia bahkan sempat berpesan ke Dwi supaya nggak jadi anak yang cengeng. Kehangatan berlanjut ke dapur saat Edi dan Vita memasak bersama. Mereka membuat ikan nila kuah kuning, masakan favorit Edi yang katanya dulu sering dimasak oleh mendiang ibunya. Edi minta Vita belajar masak hidangan ini biar nanti bisa selalu menyajikannya untuk sang ayah. Vita yang sayang banget sama ayahnya tentu saja menyanggupi itu dengan penuh semangat. Malam harinya, Jumiati, istri Edi, baru pulang kerja dari salon miliknya. Jumiati merasa bersalah karena belakangan ini sering pulang terlambat dan kurang waktu buat anak-anak karena salonnya lagi rame-ramenya. Tapi di sini Edi sok bijak banget. Dia menenangkan Jumiati dan bilang kalau semua yang dilakukan istrinya itu demi masa depan keluarga. Esoknya, ada sedikit gesekan saat Vita harus mengantar Dwi latihan bola, padahal itu tugas ayahnya. Jumiati juga sebenarnya rindu pengen jadi ibu rumah tangga seutuhnya dan menghabiskan hari Minggu bareng keluarga. Tapi, Edi terus mendorongnya untuk tetap fokus kerja di salon. Di salon sendiri, Jumiati sempat dipuji pelanggannya karena punya suami yang sangat suportif. Tapi, siapa sangka, di balik dukungan itu, ada rahasia gelap yang bakal segera terbongkar. Kejadian mengejutkan terjadi saat Dwi sedang bertanding bola. Tiba-tiba Vita merasa sakit perut dan pamit pulang sebentar. Begitu sampai di rumah, dunianya serasa runtuh. Vita melihat dengan mata kepalanya sendiri, ayahnya sedang tidur di kamar bersama seorang wanita asing. Bukannya merasa bersalah, Edi yang sadar ketahuan malah mengancam Vita dengan sangat kejam. Dia memperingatkan Vita agar jangan pernah menceritakan apa yang dia lihat kepada Jumiati kalau nggak mau sesuatu yang buruk terjadi. Tak lama setelah itu, Edi pamit pergi dinas ke Palangkaraya selama seminggu. Jumiati dan anak-anak pun melepasnya tanpa curiga sedikit pun. Namun keanehan mulai dirasakan oleh para tetangga, terutama Ibu Burhan. Mereka merasa ada yang janggal karena mereka tahu Edi sudah tidak pulang ke rumah itu selama 1,5 tahun, bukan 1 minggu. Kebenaran mulai terkuak saat keluarga Jumiati menghadiri sebuah acara hajatan tetangga. Di sana mereka kaget bukan main saat orang-orang bilang kalau Edi sudah lama pergi. Ternyata selama ini Jumiati, Vita, dan Dwi seperti berada di bawah pengaruh hipnotis atau sihir yang membuat mereka merasa kepergian Edi baru hitungan hari. Padahal kenyataannya sudah 1,5 tahun berlalu. Suatu hari, saat Vita dan Dwi berkunjung ke salon ibunya, Vita melihat seorang pengunjung salon yang wajahnya sangat familiar. Ya, itu adalah wanita yang dia lihat di kamar ayahnya waktu itu. Ketegangan memuncak saat tiba-tiba Edi pulang ke rumah. Bukannya menjelaskan kemana saja dia selama ini, Edi malah marah besar saat ditanya Jumiati. Edi bahkan nekat mencari sertifikat rumah dan tanah untuk dijadikan modal usaha. Tapi Jumiati tegas menolak karena itu adalah tanah warisan orang tuanya. Edi pun pergi dengan penuh amarah.
Saya ada kenalan Ustadz. Namanya Ustadz Ahmad. Dari buku yang saya baca, sepertinya suami ibu terkena gendam Sabda Pandito Ratu. Karena merasa ada yang tidak beres secara mistis, atas saran Pak Burhan, Jumiati akhirnya menemui seorang pemuka agama bernama Ustadz Ahmad. Disinilah terungkap fakta mengerikan. Ustadz Ahmad menjelaskan kalau Edi terkena gendam ilmu hitam bernama Sabda Pandita Ratu. Ilmu ini dikirim oleh seorang wanita yang sangat menginginkan Edi, persis seperti wajah Jumiati. Jadi selama 1,5 tahun ini, Edi merasa dia pulang ke rumah istrinya yang sah, padahal dia tinggal di rumah si pelakor. Benar-benar cara yang licik banget buat mencuri suami orang. Benarnya. Setelah ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dampak sihir itu tidak hanya menyerang Edi, tapi juga bisnis Jumiati. Salon yang dulunya ramai tiba-tiba jadi sepi, dan Jumiati mulai sakit-sakitan. Seorang karyawannya menemukan tanah merah di depan salon yang diduga kuat adalah tanah kuburan. Tiap saya bersihin, nggak berapa lama balik lagi nih Bu. Ritual untuk hancurin usaha orang. Penasaran, Jumiati pun nekat menunggu di salon sampai malam hari. Betapa hancurnya hati Jumiati saat dia memergoki bahwa suaminya sendirilah, si Edi, yang menanam benda-benda sihir itu di depan salonnya. Saat dikejar, ternyata Edi tidak sendirian. Dia sedang bersama wanita selingkuhannya yang bernama Rini Hartati. Jumiati pun sadar kalau suaminya sudah benar-benar berkhianat dan tega menghancurkan sumber mata pencaharian istrinya demi wanita lain. Ingin mencari kebenaran lebih lanjut, Jumiati dan Vita pergi ke kantor tempat Edi bekerja. Di sana mereka mendapatkan informasi yang jauh lebih menyakitkan. Atasan Edi mengungkapkan bahwa di data kepegawaian, Jumiati sudah terdaftar sebagai istri pertama yang telah meninggal dunia sejak 2 tahun lalu. Bahkan, Edi sudah secara resmi mendaftarkan pernikahan barunya dengan Rini Hartati. Ibu Jumiati, istri pertama dari Pak Edi itu, sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Saya masih hidup, Pak. Dan sampai detik ini, saya masih istri sah dari Edi Hasibuan. Saat bertemu di luar kantor, Jumiati langsung melabrak Edi soal pemalsuan kematiannya. Tapi dasar Edi sudah tertutup hatinya, dia malah balik menyalahkan Jumiati. Dia menuduh Jumiati lebih peduli pada salon daripada keluarga. Padahal itu cuma alasan biar dia bisa melegalkan perselingkuhannya dengan Rini. Makan anak-anak kamu. Diam! Gak mau lagi aku lihat muka-muka kalian. Ternyata, Rini si pelakor ini juga membuka salon saingan, dan dia menggunakan cara yang sangat kotor. Rini dan Edi mendatangi seorang dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Ratu Iblis pesugihan itu meminta tumbal orang terdekat sebagai syarat kekayaan dan jabatan. Berikanku tumbal nyawa orang terdekatmu dulu. Edi yang sudah gelap mata pun menyelinap ke rumah lamanya untuk mencuri barang-barang pribadi Jumiati dan anak-anaknya buat dijadikan perantara sihir. Jumiati mulai diteror sosok-sosok mengerikan di rumahnya. Sadar nyawanya terancam, Jumiati kembali ke Ustadz Ahmad. Sang Ustadz menyarankan Jumiati untuk melakukan tirakat, yaitu sholat tengah malam dan zikir selama 40 hari non-stop, serta menyebarkan air beras, garam, dan bawang putih di sekeliling rumah setiap habis maghrib sebagai pagar gaib. Proses ritual ini berjalan sangat berat. Rumah Jumiati jadi medan perang gaib. Allahumma adfa'na wal bala wal fasya. Tiba-tiba muncul banyak kalajengking, suhu rumah terasa panas membara, bahkan Jumiati mengalami hal mengerikan seperti mengeluarkan gumpalan rambut dari mulutnya. Pada malam ke-30, kondisi Jumiati kritis. Perutnya membesar secara tidak wajar dan mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Ustadz Ahmad segera datang dan melakukan pembersihan total. Dia berhasil menemukan buhul-buhul sihir yang ditanam di dalam kasur tempat Jumiati tidur. Begitu buhul itu dibakar, kondisi Jumiati langsung membaik secara drastis. Namun, perjuangan belum selesai karena ekonomi mereka makin sulit.
Vita bahkan dilarang ikut ujian sekolah karena nunggak SPP. Dan saat dia minta uang ke Edi, dia malah dihina oleh Rini sampai terjadi keributan besar. Kamu jangan marah-marah, Vita. Aku kan mama kamu juga. Apa yang udah lo lakuin ke keluarga gue, anjing? Kamu ngapain kesini? Perlu uang? Sana minta sama papa kamu. Gak pernah ngapa-ngapain keluarga kamu. Kamu masih sehat-sehat aja kan? Oh, ibu gimana? Sehat? Masih hidup kan? Anjing ya lo! Puncak horor terjadi saat Vita menjadi sasaran tumbal selanjutnya. Setelah Jumiati melihat Rini membeli kambing hitam di pasar, Kamu mau bekas saya? Ambil. malamnya Vita diteror hebat dan pingsan di sekolah karena kesurupan. Di tempat lain, Edi dan Rini sedang melakukan ritual keji memotong kepala kambing hitam untuk mengambil jiwa Vita. Beruntung, Ustadz Ahmad dan para santrinya bergerak cepat melakukan ruqyah massal untuk menyelamatkan Vita. Karena Edi gagal memberikan nyawa anggota keluarganya sebagai tumbal tepat waktu, iblis pesugihan itu pun datang menagih janji. Mana tumbal yang kau janjikan? Di kantornya, Edi didatangi sosok iblis yang mengerikan sampai dia jatuh dari tangga dengan tragis. Sementara itu, Rini yang ada di salonnya mendadak gila ketakutan dan tanpa sadar menusuk-nusukkan gunting ke wajahnya sendiri hingga hancur. Sepuluh tahun berlalu, keadilan akhirnya memihak pada yang benar. Vita kini sudah dewasa dan sukses menjadi seorang guru TK, sementara Dwi berhasil mewujudkan mimpinya jadi pemain bola profesional. Salon Jumiati pun kembali ramai dan sukses besar. Sukses ya, nih tante ini sedikit aja. Biar semangat ibu, nggak apa-apa. Duit ambil. Tadi duit dari mana? Dari dompet lu sih. Ngapain lo ngambil duit gue, gondrong? Di akhir film, kita melihat Vita mengunjungi sebuah rumah sederhana untuk memberikan ikan nila kuah kuning. Ternyata, makanan itu diberikan untuk ayahnya, Edi, yang kini hidup lumpuh tak berdaya dan dirawat oleh Rini yang kondisinya juga memprihatinkan. Sebuah pembalasan yang sangat nyata dari semesta. Gimana menurut kalian tentang nasib si Edi dan pelakornya? Puas nggak sama endingnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di recap film seru lainnya hanya di Ceritain Film.